Tahukah kamu fakta ini? Lebih dari separuh orang dengan penghasilan tinggi hidup dari gaji ke gaji, sementara banyak orang dengan penghasilan biasa justru tidur lebih nyenyak setiap malam. Ini bukan soal seberapa besar uang yang kamu hasilkan. Ini soal bagaimana caramu memperlakukan uang itu sendiri. Inilah mengapa psychology of money jauh lebih penting daripada strategi keuangan apapun. Banyak orang merasa masalah hidupnya akan selesai jika penghasilannya naik. Padahal kenyataannya, saat penghasilan naik, gaya hidup ikut naik. Keinginan naik, standar naik, tekanan sosial naik, dan yang tidak pernah naik, rasa cukup. Uang datang, tapi tidak pernah tinggal. Bukan karena kurang, tapi karena tidak pernah diberi arah. Sebaliknya, ada orang yang penghasilannya sederhana, tidak viral, tidak terlihat sukses di media sosial, tapi hidupnya stabil, tenang, tidak dikejar cicilan, tidak dikejar gengsi, karena mereka memahami satu prinsip sederhana, uang adalah alat, bukan identitas. Masalah terbesar manusia dengan uang bukan kemiskinan. Masalah terbesarnya adalah ketidaktahuan kapan harus berhenti. Itulah mengapa kita melihat fenomena yang menyedihkan. Pebisnis yang sudah menghasilkan jutaan dolar, sudah hidup aman, sudah dihormati, tapi tetap melanggar hukum demi uang tambahan. Itu bukan kebutuhan, itu ketakutan. Takut kehilangan status, takut terlihat kalah, takut tidak menjadi yang paling atas. Ketika uang menjadi ukuran harga diri, maka berapapun jumlahnya tidak akan pernah cukup. Uang seharusnya memberi kebebasan, tapi di tangan mindset yang salah, uang justru menjadi penjara paling mewah. Ingat, ini baik-baik. Uang tidak membuat seseorang serakah. Uang hanya memperjelas siapa dia sebenarnya. Jika seseorang tidak pernah puas sebelum kaya, dia tidak akan puas setelah kaya. Jika seseorang curang saat miskin, dia akan lebih berbahaya saat berkuasa. Cara sehat memperlakukan uang dimulai dari dalam kepala. Tentukan dulu arti cukup dalam hidupmu. Bukan menurut tetangga, bukan menurut media sosial, tapi menurut nilai hidupmu sendiri. Pisahkan harga diri dari saldo rekening, karena saat saldo turun, jangan sampai harga dirimu ikut runtuh. Gunakan uang untuk membeli waktu, untuk membeli ketenangan, untuk membeli pilihan hidup, bukan hanya simbol status yang cepat usang. Naikkan penghasilan, itu penting, tapi kendalikan gaya hidup, itu wajib. Karena tanpa kendali, penghasilan besar hanyalah jebakan yang terlihat indah. Dan ingat satu hal terakhir ini, uang yang tidak dikelola dengan nilai akan selalu menuntut lebih. Tapi uang yang dikelola dengan kesadaran akan membawamu pada kebebasan sejati. Tujuan akhir uang bukan kaya, tujuan akhirnya adalah merdeka secara mental, emosional, dan moral. Jika kamu menguasai psychology of money, uang akan bekerja untukmu. Jika tidak, kamu akan menghabiskan seumur hidup bekerja untuk uang.